لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi potongan video yang kita saksikan bersama, bagaimana kengerian dan dahsyatnya fitnah kesyirikan yang menimpa kaum muslimin dewasa ini. Karena di sana jamaah rahmatullah, ya tidak sedikit kaum muslimin yang tidak mencukupkan diri dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tidak mencukupkan diri beribadah di dalam masjid maupun di dalam rumah-rumah mereka. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang kemudian menjadikan kuburan-kuburan tertentu, kuburan-kuburan para wali yang mereka anggap wali, kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan guru-guru mereka yang mereka istilahkan dengan kuburan habaib tertentu, yang dimana mereka di kuburan tersebut melakukan tawassul yang berbau kesyirikan. Kemudian mereka berdoa, kemudian mereka meyakini antara dia dengan kuburan tersebut ada perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ibadah yang mereka yakini itu adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan ketika mereka melakukan di sekitar kuburan. Bahkan tidak sedikit jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keyakinan kaum muslimin kalau tidak beribadah di kuburan, keislamannya tidak sempurna. Kalau beribadah di sekitar kuburan, kalau tidak beribadah di sekitar kuburan, maka seolah-olah akidah mereka itu tidak sempurna, ibadah mereka tidak sempurna, tidak sesuai dengan arahan guru-guru mereka. Wal ya'udzu billahi min dzalik. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, peribadatan kepada kuburan ini, dengan kuburan yang tertentu yang mereka yakini keabsahannya, yang mereka yakini kesakralannya, itu bukan di zaman kita sekarang ini. Tetapi peribadatan dengan kuburan itu, dengan ibadah-ibadah tertentu di kuburan, itu sudah ada sejak dahulu di zaman Bani Israel sampai detik ini. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, umumnya peribadatan yang mereka lakukan di kuburan adalah merupakan bentuk ta'zim kepada pemilik kuburan tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bagaimana kisah di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di mana mereka ini adalah orang-orang saleh yang meninggal, yang tadinya mereka tidak disembah, tapi karena kaumnya ini bersifat guluh, melampaui batas, berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh tersebut, sehingga mereka dijadikanlah sesat oleh iblis, syaitan laknatullah alaihi, sehingga mereka kemudian beribadah kepada kekuburan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nuh berkaitan dengan orang-orang saleh yang meninggal di tengah-tengah mereka, wa qalu la tatharunna alihatakum wa la tatharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Dan mereka mengatakan, la tatharunna alihatakum, janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan tinggalkan waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Kata para ulama, maka waddan, suwa'an, yaghus, ya'uq, nasra ini adalah merupakan dahulunya orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di mana ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka datanglah syaitan, iblis, menyamar menjadi manusia yang kemudian menyampaikan kepada mereka
bahwasanya alangkah baiknya kalau dibuatkan foto-foto orang-orang soleh di tempat mereka dahulunya berada. Maka dibuatkanlah zaman rahmatullah foto-foto mereka. Kemudian berlalu waktu, datanglah syaitan kembali membisikkan, menyampaikan kepada kaum tersebut, alangkah bagusnya kalau dibuatkan patung-patung mereka sebagai pengingat dan memberikan motivasi kepada orang-orang pada saat itu yang beribadah kepada Allah agar bisa seperti mereka. Jadi belum diibadahi. Jadi lewat beberapa generasi, ya, Wad dan wala Suwa'an wala Yaguth wa Ya'uqa wa Nasr ini belum disembah. Kemudian datang generasi berikutnya, syaitan mengatakan dahulu nenek moyang kalian menyembah berhala-berhala ini, patung-patung ini, yang dimana dengan peribadatan kepada patung tersebut mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Lihat zaman rahmatullah bagaimana syaitan memproses manusia agar terjatuh dalam kesyirikan. Lihat bagaimana kecerdasan syaitan, iblis laknatullah dan bala tentaranya menjadikan keburukan ini adalah sesuatu yang dikagumi dan dimuliakan oleh umat manusia. Jadi tadinya mereka tidak disembah, tapi karena munculnya sifat guluh, kecintaan yang sangat berlebihan terhadap orang-orang saleh seperti ini, Waddan wa Suwa'an wa Yaguth wa Ya'uq wa Nasra, sehingga mereka kemudian dengan gulu, sifat gulu inilah syaitan berhasil menghancurkan Bani Adam melalui orang-orang soleh yang meninggal di tengah-tengah mereka, di mana kuburan-kuburan mereka ini dijadikan masjid, dijadikan tempat orang berzikir, dijadikan tempat orang membaca kalam-kalam Allah, tempat di mana mereka mentadabburi ayat-ayat Allah melalui perantara-perantara kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kata para ulama, hiya asma'un rijalun salihin min qaumi Nuh alaihi salatu wasalam falamma halaku aw syaitan ila qaumin an ansabu ila majalisim, dan seterusnya. Kemudian zaman rahmatullah, kadang kita heran dengan mereka yang mengaku keturunan Nabi SAW, yang mereka mengatakan kami adalah cicit-cicit Nabi SAW. Bersamaan dengan itu mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu memuliakan kuburan, mengagungkan kuburan, menembok kuburan. Jadi apa yang dilarang Nabi SAW, mereka lakukan hal tersebut. Apa yang dibenci oleh Nabi SAW, mereka lakukan tersebut. Jadi bagaimana mungkin kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, kalau ente benar-benar cicit-cicit Nabi SAW, keturunan-keturunan jauh dari Nabi SAW, mustahil. Karena orang yang mengatakan keluarga Nabi SAW, maka tentunya dia akan mewariskan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa akidah yang benar, sunnah Nabi SAW, dan ajaran-ajaran yang dari sumbernya datang dari Nabi SAW. Bukan sebaliknya. Yaitu di mana mereka ini adalah mereka pengagum kuburan, orang-orang yang memuliakan kuburan dengan pemuliaan yang berlebihan, di antara mereka sampai tabarruk, tawassul, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wal ya'udzu billahi min dzalik, yang berkaitan dengan kuburan-kuburan orang saleh di antara mereka. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita semuanya dengan tegas berkaitan dengan kuburan. Dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan la'inal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud-sujud mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasara itu yang tadinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat bukan kuburan, kemudian mereka menjadikan kuburan para nabi mereka tempat-tempat mereka sujud, tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, atau mereka beribadah kepada nabi dan rasul yang mereka diutus kepadanya. Kemudian Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW berkata, dari sahabat Usama ibnu Zaid, adkhilu alayya ashabihi fadakhalu alayhi wa huwa muqanni' bi burdati mu'afari fakashafa al-qanna' faqala la'ana al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbihim masajid. Jadi sama lapas yang pertama tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengingatkan. Jadi hadis Nabi SAW ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah merupakan peringatan, penegasan, teguran keras dari Nabi SAW ketika beliau dalam sakratul maut. Jadi perkara ini zaman dalam Allah tidak main-main, karena Nabi SAW menyampaikan hadis ini tatkala beliau alaihissalatu wassalam itu dalam keadaan sakratul maut. Dan beliau khawatir,
Jangan sampai kuburan-kuburan beliau dijadikan sama dengan kuburan para nabi dan rasul yang pernah Allah utus kepada Bani Israel. Sehingga Nabi SAW meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar tidak menjadikan kuburan beliau SAW seperti kuburannya para nabi dan rasul di zaman Bani Israel, yang mereka kemudian beribadah kepada kuburan para nabi dan rasul mereka yang pernah diutus kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang lainnya, inna ulaika idza kana fihim rajul salih famat banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syira'ul khalqi indallah yaumil qiyamah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, mereka ini adalah orang-orang apabila orang-orang soleh di antara mereka telah mati, maka mereka menjadikan kuburan mereka itu benar-benar dibangun sedemikian rupa, dibuat mewah, dipoles, pokoknya sangat luar biasa kuburan-kuburan mereka, orang-orang soleh mereka ini, orang-orang Bani Israil ini. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka dibuatkan patung-patung mereka sedemikian rupa. Ya, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah, maka mereka ini yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat masjid, mereka ini adalah sejelek-jelek manusia. Tayyib. Perhatikan jamaah rahmatullah. Jadi kalau ada habaib, kiai, ustaz, gus yang menganjurkan orang untuk bertabarruk, bertawassul di kuburan, mereka ini adalah seburuk-buruk manusia. Persaksikan. Dari lisan mana kita mendengarkan? Lisan Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Jadi antum jangan pernah ragukan orang-orang yang mendatangi kuburan dengan tujuan tabarruk, tawassul, menjadikan wasilah kuburan tersebut. Mereka berdoa di sisi kuburan tersebut. Mereka memintanya, sujud dengan kuburan tersebut. Siapapun yang melakukannya, perhatikan, dia adalah seburuk-buruk manusia yang berada di kolom bumi ini. Taib. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, kata Nabi SAW, wathanan yu'bad, tempat sebuah tempat yang dimana kalian menyembah kuburanku. Kalau kuburan Nabi SAW saja terlarang untuk melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan Nabi SAW, maka bagaimana lagi dengan kuburan selain Nabi SAW? Kalau Nabi SAW ingatkan tentang kuburannya jangan dijadikan tempat penyembahan, maka bagaimana dengan kuburan yang lainnya? Padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling terbaik, manusia yang dijadikan masuk surga, manusia yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang lalu maupun sekarang, manusia yang kelak pertama kali akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama kali nantinya akan sujud dan meminta kepada Allah agar dihisab semua amalan manusia, manusia yang pertama kali nantinya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Taib. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadisnya berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadaballahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berhala yang disembah, di mana Allah Subhanahu wa taala bertambah murka kepada sebuah kaum yang di mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka itu seperti tempat sujud, tempat mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi jamaah rahmatullah dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahasanya dosa yang dilakukan oleh umat manusia sekarang ini adalah merupakan warisan dosa-dosa kaum Bani Israel yang mereka adopsi, yang mereka lakukan sekarang ini untuk melegalkan, melestarikan dan membudidayakan amalan-amalan kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan-kuburan orang-orang soleh tertentu di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara-perkara seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali mati dalam keadaan Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berserah diri di sini maknanya adalah senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.